Matius pasal 17 ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perikopnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu setelah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Bersama-sama. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita melihat dari pembacaan kita, ini satu pemandangan yang luar biasa ya, pengalaman indah bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes ya. Nah, dalam kesaksian ini dicatat dalam 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Petrus bersaksi, dikatakan begini, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Petrus bersaksi bahwa ini adalah suara yang maha mulia ya, dari surga. Nah, suara itu menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, satu penegasan tentang pribadi Yesus ya, dan dalam perjumpaan mereka yaitu murid-murid dengan Yesus di atas gunung, bukan hanya dengan Yesus saja, tetapi ada ya Musa dan Elia ya. Dan waktu murid-murid melihat Yesus, ada sesuatu yang berubah pada saat itu ya. Jadi tampak kemuliaan Allah ya di dalam mereka, dalam dia yaitu Yesus. Dan juga ya Musa dan Elia. Di ayat 2 berkata, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, suatu pengalaman yang luar biasa ya, keindahan, suatu pengalaman yang menyenangkan bagi Petrus, sampai Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya, jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ini satu pernyataan saking bahagianya ya. Ya, Elia, Musa tidak butuh kemah, Yesus tidak butuh kemah di situ. Tetapi karena ya bahagianya Petrus ingin bersama-sama terus dengan Yesus, Musa dan Elia di tempat itu, sehingga dia berkata,
ya aku akan mendirikan. Nah, walaupun ini ya sesuatu yang tidak akan diperlukan oleh Musa dan Elia, tetapi Petrus punya melampiaskan atau mengungkapkan rasa sukacitanya. Kira-kira begini, kalau kita bahagia di satu tempat dan kita berani berkorban deh, kita buat. Ya, biar supaya kita menikmati tempat yang indah ini. Ya. Nah, yang terutama dalam peristiwa ini adalah satu peneguhan tentang Yesus. Ya, bahwa Yesus adalah ya anak Allah, ya. Yesus adalah Allah itu sendiri, kira-kira begitu ya. Ya. Jadi pernyataan ini kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, ya, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini yang diulang kembali oleh Petrus, dicatat lagi dalam 2 Petrus tadi. Jadi kesaksian ini adalah benar, dan ya Yesus adalah anak Allah, ya. Jadi kalau istilah anak Allah bukan berarti Allah beranak, ya, tapi anak Allah adalah istilah sebutan yang menyatakan hubungan yang intim antara Yesus sebagai anak Allah dengan Bapa di surga, ya. Dan istilah atau sebutan anak Allah juga yang memiliki pengertian dia adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Nah, dengan Yesus menampakkan diri yang dipermuliakan dalam bentuk penglihatan langsung oleh murid-murid, ini meneguhkan murid-murid, ya, secara ketiga orang ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, ya. Maka di ayat 6 mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Jadi wah, ini luar biasa, kita ini berhadapan dengan yang Maha Kudus. Kita tahu konteks dalam PL, kalau berhadapan dengan Allah dan manusia yang berhadapan dengan Allah dalam keadaan tidak kudus, maka dia mati. Ya, dan siapa manusia yang kudus? Ada, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, pada waktu itu murid-murid tidak ada buat korban supaya bisa mengalami pengalaman yang luar biasa itu. Ya, jadi itu sebabnya mereka juga merasa ketakutan, ya. Nah, namun ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat siapa-siapa kecuali Yesus. Kemana? Elia dan Musa, ya. Jadi Elia dan Musa ya terangkat, ya, kembali. Walaupun kita lihat ya Elia belum mati, tetapi dia diangkat ke surga. Ya, kalau Musa sudah mati, ya. Tapi itu adalah penampakan dalam kemuliaan, ya, dalam kemuliaan. Jadi bercahaya, ya, bersinar putih. Nah, itu menunjukkan kemuliaan. Nah, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi masih ada satu pekerjaan penting yang akan dilakukan oleh Yesus. Nah, sampai pada nanti kematian dan kebangkitan itu baru Yesus menampakkan diri. Nah, jadi dikatakan nanti setelah itu baru murid-murid akan mengerti. Nah, tetapi ada satu hal lain kalau kita melihat bahwa murid-murid mengetahui Elia akan datang, ya. Dan itu menurut kitab suci. Maka dikatakan lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Nah, ini dicatat dalam Maleakhi 4 ayat 5, ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia, dikatakan, ya, kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ya, mereka berpikir, ya, ini berarti dia adalah Yohanes Pembaptis. Tidak, ya, Yohanes Pembaptis adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Elia adalah Elia. Nanti di menjelang akhir, ya, Elia akan datang. Nah, ini nanti di masa tribulasi, ya. Nah, tetapi ketika Yohanes melayani, itu yang berbicara tentang kuasa yang sama yang ada pada Elia, itu ada pada Yohanes. Kalau kita lihat ayat 13 berkata begini,
pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus tidak berkata bahwa Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Nabi Elia dan Nabi Elia, Yohanes Pembaptis adalah Yohanes Pembaptis, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka bertanya tentang apa yang dikatakan ahli-ahli Taurat bahwa Elia akan datang, Yesus pun menjawab, dikatakan memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Jadi lebih ke penekanan Yesus memberitahu setelah dipermuliakan ini, kalian akan melihat bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan. Nah, untuk apa mengalami penderitaan dan sengsara itu? Untuk menyelesaikan tugas utama daripada Yesus sendiri, yaitu menyelamatkan umat manusia, ya. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini hanya dapat diselamatkan, hanya dapat dibebaskan dari keterikatan dosa, dari kuasa maut itu dengan darah yang suci, darah yang kudus, ya, yaitu darah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, menarik, ya, sebelum masuk dalam penderitaan Yesus, ini adalah satu peristiwa penting, ya, di mana Yesus dipermuliakan, ya. Ini suatu ya, pemandangan yang sangat indah bagi murid-murid. Sebenarnya bagi 3 orang murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ini sesuatu hal yang akan, ya, tentu meneguhkan iman mereka. Seharusnya ketika Yesus, ya, disalibkan itu dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, ya, bagi Petrus, Yakobus, Yohanes seharusnya tidak bimbang, tidak ragu lagi, karena ini suatu pengalaman indah sudah mereka dapatkan, yang lain tidak. Tetapi faktanya, ya, kita sudah belajar tentang itu, murid-murid semuanya mengalami keraguan dan kebimbangan, bahkan, ya, mereka tinggalkan pelayanan juga, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur dalam bagian ini, ya, mengingatkan kita supaya kita tidak meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dengan pernyataan ini, peristiwa ini, bahwa dia dipermuliakan, ya, sungguh dia adalah, ya, Allah yang berkuasa, ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wah, luar biasa. Kiranya dalam perjalanan hidup kita jangan pernah kita ragu-ragu tentang iman percaya kita, yaitu kita percaya kepada Yesus. Ya, dia sudah menampakkan diri, menyatakan diri, ya, sebelum dia menyelesaikan tugas akhir itu, ya, sudah selesai itu, sebelum dia, ya, menyerahkan dirinya untuk kurban keselamatan umat manusia, ya, dia sudah menampakkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, ya, dia adalah Tuhan, sehingga, ya, murid-murid tidak harus bimbang lagi, ya. Tetapi walaupun faktanya bimbang, mereka pun, ya, dilawat lagi oleh Yesus, ya, diteguhkan iman mereka, ya, dipastikan akan pengenalan mereka kepada Yesus. Nah, untuk kita, minggu kemarin kita sudah mendengar khotbah bahwa Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Artinya kita bersyukur sekali, ya, dengan kebenaran firman Allah secara dalam peristiwa yang kita renungkan hari ini, ya. Jadi Yesus, dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari terus kita, ya, setia, ya, mempertahankan iman percaya kita, apapun tantangan, apapun pergumulan yang ada. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita yang hidup. Amin. Mari kita berdoa.